Cerita dimulai dari Boruto bersiap untuk memindahkan seluruh orang-orang desa Konoha untuk keluar dari dunia. Mungkin kedengarannya aneh dan sedikit berlebihan, tapi itulah yang disampaikan suara misterius yang menghampiri pikiran Boruto. Saat itu telah muncul jutaan makhluk aneh seperti Otsutsuki, mata mereka semua adalah Rinne Sharingan berwarna ungu. Dan Otsutsuki tanpa wajah itu berdiri dengan tegap di atas batang Shinju yang tak kunjung membesar. Saat itu Boruto mempercayakan Gai seorang diri untuk menghadang makhluk aneh sebanyak itu. Sementara Boruto memerlukan waktu untuk mengeluarkan energi yang besar untuk membuka jikukan ninjutsu raksasa agar orang-orang desa bisa masuk ke dalamnya. Saat itu Boruto menegaskan apa rencana dia yang sebenarnya di depan semua orang. Dia mengatakan kalau yang tersisa dari manusia hanyalah orang-orang Konoha. Desa yang lainnya benar-benar lenyap bersamaan dengan manusia di dalamnya. Mendengar ucapan Boruto, seluruh warga desa langsung terkejut mendengar kebenaran itu, sebab hanya orang-orang tertentu saja yang tahu kebenaran asli tentang situasi saat ini. Bahkan Ino langsung membeku setelah mendengar pernyataan tersebut. Tapi Boruto melanjutkan dan berkata, "Jujur aku tidak mau mengatakan itu kepada kalian, tapi aku tidak ingin menipu siapapun saat ini. Aku akan membawa semua orang yang ada di sini ke dalam dimensiku, bumi akan tidak sama lagi setelah ini." Kiba yang mendengar itu langsung mendekati Naruto dan berkata, "Hei Naruto, apa yang terjadi? Apa, Boruto sudah gila? Kalian dari tadi hanya berdiam diri tanpa membicarakan kebenarannya padaku dan yang lain." Naruto yang mendengar itu hanya terdiam dan berkata maaf untuk segalanya. Tapi Shikamaru mendekati Kiba dan membalas ucapannya. "Kau seharusnya sudah mengerti melihat semua kejanggalan ini. Setidaknya apa yang diucapkan Boruto tidak pernah meleset. Aku juga sedih, kita tidak bisa tinggal di sini lagi untuk sementara." Kiba yang mendengar itu jengkel sebab dia baru saja mengetahui hal gila seperti ini secara mendadak. Saat itu Boruto memasang segel jutsunya dengan kencang, bahkan tangannya sampai bergetar untuk mengaktifkan jutsunya. Tidak lama setelahnya, Gai tiba-tiba menghubunginya dan berkata, "Kalian harus bergegas, aku tidak bisa menghadang semuanya, sebagian dari mereka bisa terbang dan masuk ke dalam tanah untuk mengejarmu." Boruto yang mendengar itu langsung marah dan berkata dalam hatinya, "Setelah aku memindahkan mereka, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian selamat." Tidak lama, Boruto mengungkapkan isi hatinya, pola karma baru menjalar di kedua tangannya. Saat itu muncul jikukan ninjutsu sangat besar di depannya dan Boruto langsung berkata, "Masuklah kalian semua ke dalam, melihat jumlah orang yang ada di sini cukup banyak untuk bisa masuk, aku harus mengerahkan semua cakraku." Mendengar suara Boruto yang mulai terputus-putus akibat menopang kekuatan besar, Shikamaru langsung berteriak dan berkata, "Hei, apa yang kalian lakukan? Pergi sekarang juga. Masuk ke dalam dengan cepat." Boruto tidak bisa menahannya terlalu lama. Ini bukan saatnya membeku seperti itu. Mendengar teriakan Shikamaru, akhirnya orang-orang desa langsung berlari masuk menuju jikukan ninjutsunya. Tapi Himawari dan Hinata tak kunjung pergi masuk, dia ingin di dekat Naruto. Boruto yang menyaksikan itu langsung menggunakan ekor Kurama yang ada di tubuhnya, dan mendorong paksa mereka agak masuk ke dalam jikukannya. Naruto yang menyaksikan itu hanya memandang Boruto dengan wajah datarnya. Saat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dimensi Boruto, tiba-tiba dari bawah tanah muncul ratusan makhluk aneh tersebut. Mereka langsung menyemburkan api yang dahsyat untuk membakar orang-orang desa yang masih hendak masuk. Minato dan Naruto yang menyaksikan itu, mereka langsung mengeluarkan Odama Rasengan raksasa secara bersamaan dan berhasil menetralkan serangan api tersebut. Sedangkan Shikamaru langsung mengunci makhluk aneh itu dengan jutsu bayangannya, dia dibantu Shikadai untuk menahan mereka. Saat itu Sai berkata, "Tunggu dulu. Apa maksudnya ini? Wajah mereka semua tidak ada, tapi mereka mempunyai Rinne Sharingan?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Hei Sai, ini bukan saatnya memandangi mereka. Bantu orang-orang desa agar segera masuk ke dalam jikukan Boruto, walaupun jikukan ini besar, tapi orang-orang desa cukup banyak, jadi mereka tidak bisa masuk sekaligus." Tidak lama kemudian, Obito dan Shisui sama-sama mengaktifkan Susanoo mereka dan menghempaskan ratusan makhluk aneh itu hingga terlempar dan terpental. Sedangkan Yamato menggunakan jutsu Mokuton dan mengikat mereka semua dengan pohon. Saat itu Boruto mengeluarkan keringat yang banyak di wajahnya, dia harus masih menahan portal itu. Sebab masih belum semua orang masuk ke dalamnya, terlebih lagi, ratusan makhluk aneh itu sudah mulai datang ke tempat mereka. Mitsuki yang melihat Boruto kewalahan berkata, "Apa, kau baik-baik saja? Bertahanlah Boruto, sedikit lagi semua orang akan masuk." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan banyak bicara di depanku, kau juga masuklah, dan kalian semua, jangan alihkan perhatian kalian semua kepada makhluk itu. Jika jikukan ini menghilang dan kalian belum masuk, maka kalian akan tertinggal di sini."
Shikamaru yang mendengar itu langsung lari bersama Shikadai dan juga Mitsuki ke dalam jikukannya dan Sai mengikuti mereka dari belakang. Sedangkan Naruto dan Minato masih belum beranjak dari sana. Saat itu Yamato dan Obito juga tidak mau pergi. Seolah-olah mereka ingin menghadang musuh dengan percaya diri. Boruto yang kesal melihat mereka tidak mendengarkan ucapannya. Dia mengeluarkan rantai dari bawah dan mengikat mereka semua yang ada di sana. Dan kemudian melemparkannya agar masuk ke dalam jikukan ninjutsunya. Alhasil setelah beberapa menit kemudian, semua orang berhasil masuk ke dalam, dan tersisa Boruto seorang diri. Menyaksikan ratusan musuh di depannya, Boruto berkata, "Sepertinya kalian tidak sabaran sekali dasar makhluk aneh. Tapi lupakanlah, aku berhasil menyelamatkan semuanya." Setelah Boruto berkata demikian, dia perlahan mulai kehilangan kesadaran akibat kehabisan cakra. Tapi tidak lama kemudian, suara aneh itu kembali berkata, "Beristirahatlah Boruto. Aku akan mengambil kesadaranmu sebentar dan menghilangkan parasit itu." Tidak lama suara aneh itu berkata demikian, tiba-tiba kesadaran Boruto mulai menghilang dan muncul jugan kuning keemasan di kedua matanya. Saat itu Boruto melihat dengan jelas tubuhnya bergerak sendiri tanpa kehendaknya. Dia mengeluarkan cambuk api raksasa dari matanya dan menebas ratusan makhluk aneh itu hingga hancur. Saat itu cambuk tersebut bisa berubah bentuk menjadi naga api dan membakar semua makhluk itu dengan seketika. Hal mengesankan terjadi. Ratusan makhluk aneh itu langsung lenyap dalam hitungan detik. Tidak lama kemudian, suara aneh itu berkata, "Ini baru permulaan. Aku harus sedikit beradaptasi, tapi ini sudah cukup untuk mengatasi ratusan hama tadi." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Luar biasa, aku pertama kalinya melihat Jougan berubah warna. Apa kau bisa menunjukkan wujudmu dan berbicara langsung?" Tidak lama Boruto berkata demikian, suara aneh itu kembali menghilang seolah-olah tidak memperdulikan ucapan Boruto. Tidak lama setelahnya, kesadaran Boruto kembali pulih. Dan dia melihat dari dekat, musuh sebanyak itu bisa dikalahkan dengan mudah. Bahkan saat itu Kurama berkata, "Luar biasa, rasanya seperti kau sedang dirasuki oleh Momoshiki dahulu, tapi yang ini jauh lebih kuat darinya." Ini kedengaran menjengkelkan, siapa sosok itu? Boruto yang mendengar ucapan Kurama membalas, "Aku semakin penasaran dengannya, tapi aku kira sebentar lagi dia akan sukarela membantuku seperti tadi." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba dia merasakan cakranya kembali penuh setelah fenomena tadi. Bahkan kini satu mata kanan Boruto mengaktifkan Jougan berwarna kuning keemasan. Saat itu Boruto bisa merasakan kalau pertarungan Gai masih berlanjut. Masih hanya memikirkan hal itu, Boruto tiba-tiba muncul di samping Gai tanpa dia sadari. Bahkan Gai juga terkejut melihat ada Boruto di sampingnya. Saat itu Gai langsung marah dan berkata, "Apa yang kau lakukan di sini, hei? Mengapa kau tidak pergi?" Boruto yang mendengar itu kebingungan, dia juga tidak tahu mengapa dia bisa langsung ke tempat asli Gai tanpa menggunakan Hiraishin. Saat itu Boruto berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku tiba-tiba ke sini saat aku bisa melihatmu dari kejauhan." Gai yang mendengar itu langsung terkejut, apalagi saat dia melihat mata kanan Boruto. Saat itu Gai berkata, "Sepertinya matamu berubah lagi, tapi baguslah kau datang. Apa kau sudah berhasil memindahkan orang-orang desa?" Boruto yang mendengar itu tidak menjawab apapun. Dia tiba-tiba mengeluarkan Futon Rasengan ke arah bawah pijakan Gai. Ternyata ada serangan tak kasat mata yang hampir menghancurkan kedua kaki Gai. Saat itu Boruto membawa Gai terbang ke atas langit, dan beberapa waktu berselang tanah amblas, dan muncul ekor monster yang mengejar kaki mereka. Boruto yang menyaksikan itu langsung mengeluarkan besi dari tangannya, dan kemudian melemparkannya ke arah ekor tersebut dan kemudian meledak. Saat itu Boruto berkata, "Mungkin kau sedang tertipu Gai Sensei. Musuh sebenarnya bisa bergabung dengan tanah. Bersiaplah, jutaan dari mereka akan ke sini. Aku harap jurang yang kau buat berhasil menghadang mereka semuanya." Gai yang mendengar itu membalas, "Entahlah, aku tidak percaya diri dengan jurang ini. Apalagi mereka bisa melayang dan masuk ke dalam tanah. Sepertinya usahaku sia-sia." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, ini sudah cukup. Kita harus kembali bersama yang lainnya. Kau sudah berhasil menahan mereka saat aku menggunakan jutsuku." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung masuk ke dalam dimensinya bersama Gai, dan pergi meninggalkan Konoha. Saat itu semua orang berkumpul di dalam dimensi Momoshiki, di sana terdapat pepohonan dan air terjun yang mengalir. Saat itu Minato mendekati Gai dan berkata, "Bagaimana bisa Boruto membawamu ke sini? Aku tidak bisa menggunakan Hiraishin saat di dalam dimensi ini." Gai yang mendengar itu menjawab,
Sepertinya kau harus menanyakan hal itu padanya Yondaime. Sepertinya kita berhasil, mereka benar-benar banyak. Mengingat jumlah mereka membuatku sedikit gugup. Setelah semua orang berkumpul, akhirnya setelah sekian lama, Hinata dan Himawari langsung datang mendekati Boruto. Saat itu Hinata langsung memeluknya tanpa berkata apapun, dia hanya menangis di tubuh Boruto. Saat itu Boruto berkata, "Aku pulang ibu. Akhirnya aku benar-benar pulang di depanmu. Walaupun aku tidak bisa menyelamatkan Kawaki." Tidak lama kemudian, Minato mendekati mereka dan berkata, "Jadi kau ya Himawari? Apa kau mengenalku?" Himawari yang mendengar itu membalas, "Kakek? Hei kakak, apa kau yang membuat kakek Minato ada di sini?" Boruto yang mendengar itu hanya tersenyum saat Hima menanyakannya. Beberapa saat kemudian, Naruto mendekati mereka semua sambil menarik nafas. "Hai ayah, sepertinya kita bisa banyak bicara di sini. Ya walaupun musuh belum selesai, tapi tidak ada salahnya memanfaatkan hal berharga seperti ini." Boruto yang mendengar itu perlahan berkata di depan Hinata, "Maaf ibu, aku tidak berhasil menyelamatkan Bibi Sakura dan Paman Sasuke. Hanya ini yang bisa aku selamatkan." Hinata yang mendengar itu membalas, "Ibu tidak tahu harus berkata apa saat melihat kau memikul semua ini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ayolah ibu, kau sedikit membuatku malu dipeluk seperti ini di depan banyak orang." Naruto dan Minato yang mendengar itu tersenyum. Walaupun sekuat apapun Boruto, dia masih sama seperti sifatnya di masa lalu. Saat itu Yamato mendekati Yondaime dan berkata, "Berapa lama kita akan di sini? Jika lama, aku bisa menggunakan Mokuton untuk membuat rumah sementara." Minato yang mendengar itu berkata, "Aku kira kita akan cukup lama di sini. Kembali ke sana dan menghadapi jutaan dari makhluk itu sepertinya sama saja dengan putus asa. Bagaimana Boruto? Apa kau setuju?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Untuk pastinya aku tidak tahu. Kau bebas melakukan apapun paman, Yamato." Mendengar ucapan Boruto, Yamato langsung menggunakan Jutsu Mokuton. Dia menciptakan ratusan rumah kayu di sana untuk ditempati semua orang. Saat itu Yamato berkata, "Jujur saja, dengan bantuan Cakra Biju, aku bisa melakukannya dengan mudah, berbeda seperti sebelumnya. Ini mengagumkan sekali." Setelah bangunan-bangunan perlahan tersedia akibat Jutsu Mokuton, Shikamaru memerintahkan semuanya untuk saling berbagi. Dia juga menjelaskan situasi aneh yang sedang dirasakan semua orang layaknya seperti mimpi yang tidak masuk akal. Menyaksikan Shikamaru, Naruto berkata kepada Boruto, "Ini adalah tempat pertarungan kita sebelumnya melawan Ishiki. Aku pikir ini bagian dari bumi, tapi ternyata berbeda ya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak tahu tempat apa ini ayah, tapi rasanya jika memerlukan waktu lebih lama di sini, kalian sudah bisa berpikir tentang apa yang disiapkan untuk hidup sekarang. Aku akan terus memantau situasi di luar dan melihat pergerakan mereka." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, tidak ada sumber makanan di sini. Yang tersedia hanya air dari atas sana. Tapi rasanya, ini bukan saatnya khawatir tentang itu. Aku juga cukup lega melihat kita berhasil mengevakuasi seluruh orang desa di sini." Yamato yang mendengar itu berkata, "Kau benar Boruto, anggap saja kami ada di sini. Dalam waktu yang lama sampai dunia benar-benar aman, tapi keperluan makanan tidak terjamin, kita harus mencarinya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Entahlah, aku rasa Paman Madara sebelumnya mencari sesuatu untuk mengisi perutnya di tempat ini. Kalian bisa mencarinya, itu saja yang bisa aku katakan." Setelah Boruto berkata demikian, dia meminta para shinobi yang menurutnya kuat untuk berkumpul dengannya. Saat itu di depan Hinata Boruto berkata, "Maaf ibu, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Jangan khawatir, Konoha akan kembali lagi." Mendengar ucapan Boruto, Hinata menjawab, "Ibu percaya padamu? Dan akan selalu tetap percaya apapun keputusanmu Boruto." Setelah hal tersebut, Gai dan Yamato beserta yang lainnya bergabung ke Boruto untuk membicarakan sesuatu. Saat itu Boruto mulai menjelaskan apa yang terjadi. Salah satunya muncul suara misterius yang ada di pikirannya yang memutuskan pemindahan massal ini terjadi. Bahkan Boruto juga berkata kalau Otsutsuki tanpa wajah ini adalah dewa teratas dari semua Otsutsuki yang ada, dan jutaan makhluk aneh itu ternyata adalah pecahan tubuhnya. Walaupun tubuhnya terbelah menjadi sebanyak itu, kekuatannya masih sama seperti yang asli. Saat itu Boruto juga berkata, untuk dalam waktu yang tidak bisa dia tentukan,
dimensi ini akan menjadi tempat raman untuk semua orang, dan dia akan kembali ke Konoha untuk melihat apa yang terjadi. Boruto juga meminta bantuan dari mereka untuk mengecek sesuatu yang ada di desa. Saat itu Minato berkata, "Aku paham, jadi sepertinya kau bilang ini seperti pemantauan yang berulang. Aku rasa itu ada benarnya. Kita saat ini tidak akan mungkin bisa menang dengan jumlah sebanyak itu dengan orang yang hanya sedikit di sini. Dan juga, pergi masuk ke dimensi ini dan keluar, hanya beberapa orang yang dapat melakukannya dengan jikukan." Obito yang mendengar itu membalas, "Aku bisa membawa 2 orang jika mau, tapi hanya untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sepertinya kita harus mencari cara agar tidak terlalu mempertaruhkan sesuatu yang sangat berbahaya seperti itu. Tidak ada jaminan kau bisa selamat pulang setelah melihat mereka yang sebanyak itu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jika saja aku bisa memindahkan kataku ke sana, maka aku tidak perlu mengumpulkan kalian. Tapi sayang, semua kata milik Koji sudah mati semuanya dan tidak tersisa satu pun." Setelah Boruto mengucapkan itu, tiba-tiba Mitsuki mendatanginya dan berkata, "Sebelum aku pergi ke sini, aku mengeluarkan banyak ular kecil milikku untuk melihat pergerakan mereka, dan aku cukup baik menyembunyikannya saat ini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Itu yang aku tunggu-tunggu darimu Mitsuki, kau seperti biasa benar-benar bisa diharapkan. Jadi bagaimana? Apa kau melihat sesuatu dengan mereka?" Mitsuki yang mendengar itu berkata, "Mereka sepertinya benar-benar ingin menghancurkan apapun yang ada di depannya, walaupun sudah tidak ada manusia. Mereka membakar dan membelah setiap apapun yang ada di sana, dan mereka menyebar ke seluruh penjuru." Boruto yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Jadi aku mulai paham mengapa suara aneh itu menyuruhku untuk memindahkan semua orang. Tapi apa kau masih bisa melihat wujud aslinya dengan Shinju itu?" Mitsuki yang mendengar itu membalas, "Aku melihatnya dengan jelas, dia hanya menatapi langit dan tidak melakukan apapun." Shikamaru yang mendengar itu jengkel, dan berkata, "Parasit merepotkan, sial sepertinya kita tidak pernah selesai menghadapi mereka. Selalu saja ada yang baru setelah mengalahkan sebelumnya. Jujur aku lelah mendengarnya, apalagi kau Boruto, aku paham rasa kecewamu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Aku akan meminta kalian semua yang memiliki para biju untuk membuat satu serangan yang besar untuk menghancurkan atau setidaknya mengurangi jumlah mereka. Tapi serangan ini kita lakukan dengan cara sembunyi. Aku akan kembali membuka jikukanku. Kalian bisa mengeluarkan semua kekuatan biju dama dan menembakkannya ke pintu dimensi itu. Aku akan sengaja membuatnya langsung keluar dan membiarkannya meledak. Dengan jumlah sebanyak itu dan mereka saling tersebar, aku kira itu menjadi sedikit keuntungan buat kita." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung masuk ke dalam mode Kurama di depan semuanya dan membuat orang-orang di sana terkejut melihat Boruto dengan cepat mengaktifkan kekuatannya. Menyaksikan hal itu, Mitsuki langsung meminta Hachibi keluar dan membuat biju dama raksasa, dan akhirnya diikuti semua orang. Saat itu Naruto menyiapkan Futon Rasen Shuriken raksasa yang dia siapkan, sedangkan Minato masih bisa mengakses Kyuubi mode. Dia membantu membesarkan biju dama milik Boruto yang ada di sampingnya. Setelah hal tersebut, Boruto langsung membuka jikukan ninjutsu di depan mereka semua, dan dia melepaskan biju damanya dan diikuti semua orang. Alhasil semua serangan itu meledak dengan dahsyat di dalam Konoha. Saat itu Mitsuki langsung berkata, "Ini rencana yang bagus. Sebagian dari mereka tidak bisa menghindar dengan cepat menghadapi serangan kejutan kita. Tapi segera tutup jikukan itu Boruto, mereka akan menyadarinya." Setelah Mitsuki berkata demikian, Boruto langsung keluar dari dimensi tersebut seorang diri dan meninggalkan mereka. Minato yang menyaksikan Boruto kembali egois, dia hendak mengejarnya. Tapi sayang sekali, jikukan tersebut langsung menghilang. Saat sesampainya di desa Konoha, Boruto berdiri di atas kepala Kurama dan melihat kerusakan parah di segala sisi. Saat itu Boruto berkata, "Akhirnya aku bisa sendiri juga, tidak ada lagi yang mengganggu sekarang. Baiklah, mari kita hadapi mereka Kurama, aku merasa tidak akan kalah." Setelah berkata demikian, Boruto mengaktifkan kedua Jougannya yang sudah berubah warna menjadi kuning keemasan. Saat itu Boruto bisa menyaksikan sang Otsutsuki dari kejauhan yang masih menatap langit di atas Shinju miliknya, dan kini Boruto memiliki kekuatan baru. Saat dia memikirkan seseorang, musuh atau siapapun itu, dia tiba-tiba bisa berpindah tempat langsung ke dekat orang tersebut,
Dan benar saja, Boruto langsung menusuk Otsutsuki itu dengan Shiden saat Boruto tiba-tiba muncul dari belakangnya dengan kekuatan Jougan.